Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Seperti biasa, kita ngobrolin bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun sebelumnya, selalu tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Hari ini saya masih bersedih karena timnas Indonesia tidak berhasil menang melawan Filipina. Berakhir dengan skor 1-1. Ya, kita semua tahu Filipina sekarang jauh lebih berkembang, jauh lebih bagus dari dulu. Filipina yang dulu sering kita kalahkan sudah berubah total, nggak seperti dulu lagi. Kita tahu dan kita sudah melihat semua. Bahkan Filipina juga pernah mengalahkan kita 4-0. Namun bayangan saya di atas kertas, Filipina tetaplah Filipina yang ya di atas kertas bolehlah kita masih di atas Filipina, sehingga ketika pertandingan dimulai saya merasa pede bahwa Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Namun kenyataan berbicara lain, kita tidak berhasil mengalahkan Filipina. Sangat disayangkan sekali, pertandingan yang harusnya dijadikan modal kita untuk menambah poin malah berhasil imbang. Bahkan kita hampir kalah karena kita kebobolan lebih dulu. Oke, kita mulai dari Filipina dulu. Dari awal kick off, Filipina sudah menunjukkan kualitasnya, sudah bermain bagus. Memang awal-awal ngepres ya menit sampai menit ke 10 atau berapa itu. Ada pressing dari Filipina. Namun lama-lama Filipina lebih mengendur. Jadi mereka bermain sedikit menunggu kita menggocek-gocek bola dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Nah, masalahnya serangan balik Filipina itu bagus menurut saya. Terobosan-terobosannya selalu mengancam dan selalu membahayakan. Dari menit 0 sampai menit ke 20 saya merasa aduh ini Filipina kayak gini nih. Bahkan menit ke 11-an atau berapa ya, 11 sampai 13 ada 3 kali kesempatan Filipina untuk bisa mencetak gol. Namun ya untungnya masih gagal. Dan Filipina berhasil mencetak gol di menit ke-23. Secara keseluruhan Filipina bermain lebih menunggu pemain kita dan mengandalkan serangan balik, dan kita kedodoran mengatasi serangan balik dari Filipina. Sangat bagus permainan Filipina. Seharusnya sih kalau peluang-peluang mereka menjadi sebuah gol, tentunya ya secara perhitungan Indonesia bisa kalah. Indonesia tidak layak menang kemarin kalau kita melihat pertandingan keseluruhan. Kemudian dari sisi Indonesianya ya tidak banyak berubah. Indonesia tidak banyak berubah seperti ketika kita melawan Irak. Kita sering kehilangan bola ya, banyak pemain yang ingin menggocek bola dan akhirnya berujung gagal dan hilang bola, sehingga kita mendapatkan serangan balik. Kemudian umpan-umpanan juga banyak yang gak akurat. Nah, yang kalau Anda mencermati pertandingan kemarin ya, di lini tengah Indonesia sangat kopong. Jadi banyak pemain yang maju ke depan dan menyisakan di belakang. Jadi tengah kopong, sehingga memaksa pemain-pemain kita long ball, melakukan umpan-umpan jarak jauh yang tentunya umpan jarak jauh tidak akan menjadi maksimal karena Filipina juga pertahanannya bagus. Saya tidak akan mengatakan bahwa strategi ini jelek, harusnya gini, harusnya gitu, enggak. Mungkin ini juga strategi dari STY yang menginginkan pola permainan seperti ini. Banyak pemain yang di depan dan di belakang bertugas untuk melakukan umpan jarak jauh. Mungkin, saya nggak tahu itu hasilnya gimana. Namun ya strategi itu nggak berhasil. Karena ya umpan pendek aja kita masih sering kehilangan bola, apalagi umpan jauh ya. Secara permainan saya tidak menikmati sekali. Saya dakdikduk menonton permainan Indonesia. Walaupun dari menit ke-70 Indonesia sudah mulai bisa menguasai bola, sudah mulai berusaha menyerang, sudah mulai bagus penyerangannya dari menit ke-70. Namun ingat,
Filipina tetap mengandalkan serangan balik dan serangan baliknya berbahaya. Saya tidak pernah merasakan dak-dikduk seperti ini ketika melihat Indonesia melawan Filipina yang kemarin-kemarin. Jadi ketika Indonesia berusaha menyerang, saya tetap merasa dak-dikduk. Saya tetap merasa khawatir. Takutnya kalau Filipina melakukan serangan balik, karena serangan balik Filipina berbahaya. Nggak seperti biasanya. Kalau dulu kan ketika kita menonton Filipina, Indonesia melawan Filipina gitu ya, ketika Indonesia menyerang, kita merasa enjoy menonton pertandingannya. Wah, ini Indonesia lagi menyerang ini, merasa enjoy gitu loh menonton Indonesia. Nah, kemarin saya enggak sama sekali. Justru saya merasa takut ketika Indonesia menyerang. Bahaya sekali loh serangan balik dari Filipina. Banyak sekali yang mengancam gawang. Untungnya nggak jadi gol. Untungnya itulah. Namun ya, semua sudah terjadi. Kita sekarang berada di posisi buncit, posisi keempat dengan skor atau dengan poin 1. Semoga ini bisa menjadi koreksi. Harus ada pembenahan karena waktu kualifikasi Piala Dunia juga masih jauh kan, masih tahun depan. Masih banyak waktu untuk bisa melakukan pembenahan. Semoga timnas bisa lebih baik ketika bertanding di kemudian hari, dan harapan saya Indonesia bisa meraih runner up sehingga kita bisa lolos ke babak berikutnya. Amin. Sementara di pertandingan lain, Irak melawan Vietnam, saya sempat menonton walaupun tidak full, namun ketika saya menonton, ya, saya menilai permainan Vietnam sangat bagus, bisa merepotkan dan beberapa kali membuat pertahanan Irak kerepotan. Umpan-umpannya bagus, determinasinya bagus, speednya bagus, sangat kompak Vietnam. Walaupun akhirnya Vietnam kalah 1-0, namun itu pun Irak harus mencetak gol dengan susah payah dan harus sampai menit akhir dengan crossing dan headingan. Memang ada senengnya juga sih Vietnam kalah, jadi kita masih bisa mengejar poin dari Vietnam. Namun ketika kita melihat pertandingan antara Irak dan Vietnam, ya nggak tahu juga. Vietnam sangat bagus pertandingannya. Kalau kita bermain seperti kemarin-kemarin, ya saya nggak jamin Indonesia bisa melawan Vietnam. Nggak tahu ini. Makanya ini waktu harus dimanfaatkan betul-betul untuk bisa memperbaiki tim agar kita bisa melawan Vietnam. Bener loh, kemarin Irak kelihatan santai ketika melawan Indonesia. Namun kali ini ketika melawan Vietnam, Irak sangat kesulitan dan harus bersusah payah. Sekali lagi, kalau timnas tidak ada perbaikan, saya nggak jamin bisa menguasai jalannya pertandingan ketika melawan Vietnam nanti. Oke, semoga timnas bisa lebih baik ke depannya. Masih ada waktu untuk pembenahan dan target kita adalah lolos ke fase berikutnya. Kita harus menjadi runner up. Kalau Irak sih, oke lah, ikhlaskan saja menjadi juara grup. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola sesuai dengan kapasitas kita.